semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Sanggar Sastra. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuk di rangkaian Palembang malam ini. Di kesempatan Senin 29 September 2025, yang mana sudah kita buka tadi perjumpaan kita dengan Sandiwara Radio. Kemudian kita akan beralih di program berikutnya pendengar. Seperti biasa di Senin malam kita hadir dengan Sanggar Sastra. Dan sudah hadir di studio kita untuk malam ini ya. Ini kayaknya kalau boleh dibilang ini para senior-seniornya Sanggar Sastra. Ada Ibu Rita Sumarni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kayaknya lebih akrab panggil kakak aja Oh, kali kakak ya. gitu. Kalau di Sanggar Sastra tuh kakak biasanya. Oke lah. Ada Karista. Biasa manggil Ibu. Iya. Karita Sumarni ini seorang deklamatris tentunya Sanggar Sastra dan redaktur Sanggar Sastra, dan juga beliau seperti yang kita tahu juga adalah salah satu purnabakti ya dari RRI Palembang dan pernah tugas di RRI Bandung juga ya Bu ya. Iya. Berapa lama Bu di Bandung kemarin Bu? 2 tahun setengah ya. Lumayan ya Bu ya. Lumayan. Berarti sudah hafal Bandung berarti ya. Sudah bisa. Alhamdulillah. Sudah tahu itu. Dan juga beliau adalah praktisi sastra dan lebih condong ke sastra puisi ya Bu Rita ya. Baik, kemudian ada Kak Julian Junaidi, deklamator dan juga aktivitas sehari-hari sebagai dosen ya. Ya. Oke, kalau boleh tahu nih aktivitas sehari-hari dosen di mana nih? Baik, para pemirsa, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehari-hari dosen di Fakultas Pertanian Industri. Fakultas Pertanian Industri. Oke. Dan dosen puisi juga ya. Dosen puisi. karena hadir di sini ya Bu ya. Terus ada Kak Teguh Ireng. Kalau Kak Teguh Ireng ini sudah mondar-mandir di RRI ini ya. Ini adalah seorang deklamator dan juga bisa dibilang juga salah satu praktisi sastra puisi juga. Dan kayaknya nih kalau boleh dibilang juga beliau ini adalah senimannya Palembang ya. Iya. Yo. Udah kemana-mana Bu soalnya Bu. MC terkenal lagi. Iya, di sini nongol, di sana nongol gitu ya Bu ya. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Naruto. Sesuai kebutuhan ya. Iya benar-benar. Ya multi talent namanya. Multi talent iya. Kalau Bu Rita juga nih multi talent pastinya. Dan malam ini mengangkat tema dimensi sastra dalam kehidupan. Kalau boleh tahu nih, kita kulik dulu nih temanya. Ini siapa yang mau ngulik nih? Senior saya dulu deh. Senior, oke. Iya. Kak Julian. Kak Julian, ini dimensi sastra dalam kehidupan. Ini ada apa nih dengan tema ini? Memang kalau kita bicara sastra itu bisa menembus ruang dan waktu. Jadi dia bisa masuk ke dalam kehidupan itu dalam berbagai dimensi. Oke. Bisa bukan hanya dimensi budaya, tapi juga bisa masuk kepada dimensi sosial, dimensi politik, termasuk juga pendidikan. Jadi memang sastra ini merupakan satu medium untuk tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga bisa membangun karakter, karakter insan, dan juga cara
mengajar atau mendidik lewat sastra ini Oke. lewat persuasi, jadi tidak memaksakan dan lain sebagainya. Karena biasanya banyak menggunakan metafor, simbol-simbol dan lain sebagainya. Iya. Istilahnya kalau misalnya bilang apa cewek itu bunga ya Bu ya. Iya. Katakan bilang saja mawar gitu. Kau adalah mutiaraku gitu. Kalau menurut Bu Rita sendiri nih sastra dalam kehidupan kita nih gimana dimensinya? Ya, dimaafin ya karena dulu pernah jadi emaknya gitu kan. Kebiasaan manggil kakaknya masih agak kaku ya. Gini, kalau pandangan saya sebenarnya nggak jauh dari Kak Julian tadi ya. Karena fleksibel banget ya Kak. Kalau sastra itu bisa masuk ke semua dimensi kehidupan. Maka seseorang yang menguasai sastra dalam hal ini secara umum ya, dia akan luas masuk di segala sektor. Betul nggak Kak? Kalau dia seorang pendidik, dia tidak menjadi seorang yang kaku gitu. Dia bisa mengimplementasikan ilmunya ke siswanya atau ke mahasiswanya itu agak lebih humanis gitu. Jadi anak didik itu nggak ngerasa mendapat ilmu yang memang harus dia kuasai gitu. Jadi ya enak aja gitu kan, nggak terasa 1 jam Bapak ini udah selesai gitu kan. Padahal anak-anaknya tuh udah ngerasa, Pak kan baru sebentar, jam saya sudah habis gitu kan. Jadi itu saya rasakan juga, itu saya praktekkan juga ketika saya diberi tugas gitu kan sebagai narasumber gitu ya Kak Julian ya. Itu saya pakai metode itu gitu, walaupun sebenarnya bukannya tentang sastra ya misalnya, itu saya gunakan metode itu sebagai edukasi gitu kan, tapi saya bawakan ke sastra gitu. Nggak terasa waktu 2 jam itu kayak baru 10 menit 20 menit gitu katanya. Kalau menurut saya sih capek juga sekarang kena narasumber kan ya. Jadi itulah luasnya cakupan dari sastra. Jadi bisa masuk ke dalam segala sektor ya. Tadi sudah disinggung sama Kak Julian, sektor pendidikan bisa masuk ke ranahnya misalnya birokrasi. Nah, ini justru pengalaman juga nih Kak Julian. Orang yang menguasai sastra, biasanya ketika dia berada di birokrasi dia nggak kaku orangnya. Dia fleksibel, dia humble, dia nggak suka masakin kehendak dia. Dia tahu cara ngomong. Dia tahu cara dia harus bicara dengan siapa, suasananya gimana. Dia bisa menempatkan itu. Gitu. Pengalaman Cak. Karena betul-betul terasa ya. Kita itu bisa melihat bahasa karakter seseorang seperti Kak Julian katakan tadi ya. Karakternya nggak bisa nih kita harus pakai gaya ini, gaya bahasa ini. Benar. Ini kayaknya nggak bisa nih pakai gaya ini. Saya harus pakai gaya. Berarti gini ya Bu, kalau misalnya kita pun berbicara dengan orang melihat siapa dia, kemudian suasananya bagaimana, apakah dia seorang politikus gitu kan, apakah dia seorang pendidik ataukah dia seorang praktisi kehutanan ya, misalnya. berarti kita harus ada cara juga ya. Iyalah, ada teknik berbicara yang berbeda gitu kan, tapi walaupun tujuannya sama gitu kan, tapi penerimaan orang kan berbeda-beda, jadi tidak sama ya Kak Julian ya. Nah, tapi itulah ya kalau misalnya kita ketemu sama orang seperti ini ya Bu ya, kita ngobrol, tahu-tahu kok udah jam sekian gitu kan. Kayaknya baru 10 menit padahal kita udah 2 jam. Iya, padahal udah lama gitu kan. Itu menurut saya sih. Oke, kalau menurut Kak Teguh sendiri ini kalau berbicara mengenai dimensi sastra kalau di dalam kehidupan sendiri. Ya kalau saya secara pribadi memang dari dulu mempergunakan sastra ini dalam kehidupan. Ilmunya di situ ya. Iya. Kadang-kadang ini aku kembali ke habitatku ya sekarang. MC yang basicnya dari sastra itu akan berbeda dengan MC yang latar belakangnya cuma sekedar ikut-ikutan atau sekedar gemulai, itu tidak akan berbeda sama sekali. Dari ngomong gitu ya. Iya, ngomong. Dari ngomong kemudian dari pengolahan bahasa, pengolahan suara. Itu akan menentukan sekali. Kenapa? Ketika kita berbicara masalah sastra, maka orang yang terkadang, apalagi saya kebanyakan itu di daerah-daerah, nah bisa nyambung sama orang-orang yang baru kita kenal, seakan-akan mereka itu sudah kenal udah lama sama kita. Padahal kayak kemarin, baru sekali itu berkenalan sama mereka, tapi kemudian mereka
menganggap bahwa Pak, tolong Pak, gaya bahasanya gini. Umpama saja ketika untuk membuka suatu acara, kadang-kadang kebanyakan beberapa MC yang ada misalnya mempergunakan pembukaannya, mukadimahnya alhamdulillahirabbil alamin bla 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 bla. Terlalu formal ya. Iya. Kalau saya cuma sedikit bersyukur hanya pada Allah, bersalawat dan salam hanya tertuju pada Rasulullah, semoga acara ini membawa berkah. Nah, itu sudah bisa kita rangkum. Sudah mencakup semuanya. Jadi itulah kelebihan MC yang mempunyai basic sastra. Iya. Oke lah, itulah tadi ya Bu ya. Jadi banyak pendapat ya. Yang pada dasarnya itu sama sebenarnya. Iya. Apalagi seperti Kak Julian tadi kan juga latar belakangnya seorang pendidik ya, akademisi gitu kan. Dia bisa mengimplementasikan. Karena ini bukannya hoax ya. Yeah. Karena kebetulan keponakan saya mahasiswanya gitu. Saya tanya, karena malam ini kan saya sama Pak Julian ketemu gitu kan. Kenal nggak dengan dosen saya itu, kan wah gitu kan. Gimana dia diajar Pak Julian? Wih, enak banget gitu, orangnya begini, gak ini. Nah kan berarti apa yang saya katakan tadi, betul kan? Ini bukan hoax, memang nyata. Gitu. Jadi saya juga bukan mujikan di depan orang. Ini kan saya dengan fakta langsung. Fakta gitu benar. Mahasiswanya gitu kan. Kak Rita, kalau lewat sastra itu kita tidak hanya menyampaikan informasi yang kering, tapi juga ada rasa. Iya. Kata-kata yang dipilih pun kata-kata yang diksinya ya. Bisa menggugah rasa gitu kan. Oke. Di situ mungkin bagaimana kita mempengaruhi audiens, anak didik itu lebih cepat ya. Iya. Karena kita masuk tidak hanya lewat logika tapi juga lewat rasanya. Itulah tadi yang mungkin yang kalau kita bilang itu tidak hanya mengajar ya. Iya. Tetapi juga mendidik ya Bu ya. Iya, edukasinya kan ada edukasi di situ. Jadi ada cara yang memang sebenarnya kalau boleh dibilang itu ala bisa karena biasa juga ya Bu ya. Iya. Tuh. Benar. Tuh pengalamannya contoh soalnya. Iya. Tapi harus memang dibiasakan ya kata Bu ya. Iya, ala bisa karena biasa toh. Tapi harus dibiasakan gitu kan, biar memang benar-benar bisa kan, ilmunya nyambung. Iya. Baiklah, kita langsung mau masuk puisi dulu atau? Boleh. Puisi dulu atau kita ada yang mau lewat boleh silakan. Kita jeda dulu sebentar kita ya. Oke lah. Baik pendengar, masih di Sanggar Sastra, kita jeda sebentar, nanti kita akan lanjut lagi. Tetap bersama kami di Sanggar Sastra RRI Palembang. Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki. Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan. No.
mengenal peribahasa Malin. Ogatok vetok tianim dahem bepe bakai doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakai ogatok vetok tianim de. Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Tentunya kita masih di Sanggar Sastra untuk kesempatan malam ini, Senin 29 September 2025. Tentunya saya masih ditemani oleh para deklamator dan juga ada deklamatris. Ada Kak Rita Sumarni, Kak Julian Junaidi, ada Kak Teguh Ireng. Ini kita akan mulai puisi dari siapa dulu nih? Kak Rita. Setelah itu disusul dengan Kak Julian dan Kak Teguh ya. Oke. Baik, pendengar, kita akan dengarkan satu puisi persembahan dari Kak Rita Sumarni. Ada angin, ditiup angin. Karya Rita Rosihan. Semburat warna pelangi sore itu membiaskan cerita suka bergumul duka. Kampung antena yang selalu ditimpa kemalangan karena ada warganya melanggar adat, budaya, dan tuntunan agama. Ada warga ingin martabatnya tinggi. Dia tak segan korbankan air mata dan harga diri. Hingga tercabik-cabik sebuah nilai luhur yang selalu dijunjung para pendahulu bangsa dan pemuka kampung antena. Angin sepoi-sepoi wujudkan mimpi dalam keranda imajinasi. Akankah sebuah tambang emas kampung antena menjadi kumbangan lumpur hitam tanpa harga, hingga porak-porandakan keyakinan, kesabaran, dan ketulusan hati. Ya Rob, Engkau penuntun kami. Sadarkan pemuka kampung antena. Bukakan mata hatinya agar tidak dihujat, dicaci, dan dibenci warganya karena hilang kepribadian dan jati dirinya. Ya Rob, jadikan pemuka kampung antena arif, bijaksana, adil, melihat realita, dan tidak berbuat nista dalam meraih sebuah mahkota. Semoga lingkaran damai tentramkan kampung antena. Baik, satu puisi sudah dibacakan oleh Kak Rita Sumarni. Itu judulnya apa, Kak Rita? Ada angin, ditiup angin. Jadi gaya bahasa apa ada ya? Ada angin, ditiup angin. Kira-kira gaya bahasa apa ya? Iya. Kalau personifikasi kali Kak ya. Kalau dari isinya sendiri, ini sebenarnya kan
sebuah puisi itu bisa sesuatu idenya itu atau temanya itu bisa dari yang kita lihat, yang terjadi di sekitar kita, atau yang pernah kita baca, atau yang kita sedang rasakan. Nah, saya ketika menulis ini sedang melihat di sekitar saya, di sekitar tempat tinggal, di sekitar mungkin termasuk di daerah di negara kita gitu kan, jadi agak besar skupnya gitu. Nah, ini kayaknya bagus kalau dibuat puisi gitu kan. Nah, jadilah puisi ini. Ada angin, ditiup angin itu personifikasi ya Bu ya. Jadi sesuatu yang gimana ya? Simbolik ya. Simbolik Kayak sebenarnya ya. sesuatu yang memang terjadi tapi memang ada didorong justru dari hilang, kayak hilang, ada tapi hilang gitu kan. Karena tadi ada keserakahan, ada ketidakadilan, ada kesewenang-wenangan gitu kan. Jadi semua itu akhirnya nol gitu, nggak ada artinya apa-apa. Bahwa kebesaran Allah lah yang bisa dari dari semuanya gitu, dari semuanya justru. Iya, kita kembali kepada pencipta kita. Akhirnya seperti itu, kita serahkan kepada pencipta kita. Itu sebenarnya intinya. Tapi kepada saat Ibu bikin ini ya, kalau boleh tahu ya Bu ya, apa yang Ibu rasakan waktu itu? Waktu saat tiba-tiba ya karena kondisi ide. Ya karena waduh, kok negara kita begini ya? Kok kondisi kita begini gitu kan? Kok lingkungan kita begini ya? Aduh, ini kok ada kesewenang-wenangan ini gitu kan? Kok ada keserakahan di sini nih? Kok ada ketamakan, ada ketidakadilan gitu kan? Mungkin itu bisa bagi saya ini menjadi ide yang bagus untuk saya tuangkan dalam sebuah puisi karena kalau bisa kita tuangkan dalam puisi kan bisa menjadi dokumentasi ya. Jadi ketika kita membaca ulang kita ingat lagi gitu. Saat kita menulis pada saat itu. Itu gitu. Tahun berapa Bu? Kenapa? Tahun berapa puisinya? Lama sekali ya, tahun 2009. Wah. Puisi lama yang 2009. Kalau puisi baru saya belum sempat bukukan karena mungkin seperti Kak Juna ini masih tercecer-cecer, tapi saya arsipkan. Doakan saja tidak lama lagi nanti kami bisa membuat antologi puisi sesama anggota Sanggar Sastra ya. Terutama karena teman-teman di Sanggar Sastra itu produktif semua. Produktif semua. Hanya saja karena kesibukan masing-masing kan sudah berkecimpung di bidang masing-masing profesinya. Jadi kami jarang bisa ketemu langsung gitu untuk saling sharing tentang hasil karya kita selama ini gitu. Nah, mudah-mudahan doakan saja dengan waktu yang lama. Dalam waktu dekat lah ya. Iya, kita bisa menghimpun karya-karya kita yang sudah tersembunyi lama di map ya. Tersimpan lama. Tersembunyi ya. Oke lah, baik. Puisi berikutnya disampaikan oleh Kak Julian. Baik. Pendengar, kita akan dengarkan satu puisi berikutnya dari Kak Julian Junaidi. Lebak Lebung, karya J.J. Polong. Lebak tak bertepi, bukan tak bertuan. Berlaksa abad buat kami berjaga-jaga di batas arus yang berdaulat. Tilap ikan, bunga padi, dan sayur mayur, kerbau menyeberangi hamparan luas riparian ini. Dari lebungmu kami lahir, pada musim panen yang bahagia, tumbuh besar dan beranak pinak, mengembangkan nyali peradaban. Tanah ini deras mengalir ke hati. Aku pulang terlalu letih di rantau. Kukira lebung dulu masih jernih dan perawan, rumah bagi ikan dan burung-burung belibis. Kini palma dan akasia tegak berdiri angkuh. Pulang ke tanah ibu, suaraku berat, dendam minta ditimba. Panasnya hari, berapa lagi rimba dibakar. Ibu, ibu, kupastikan padamu, tanah ini kembali.
Baik, satu puisi sudah dibacakan oleh Kak Yulian Junaidi. Judulnya tadi apa, Kak Yulian? Lebak Lebung. Lebak Lebung itu apa sih? Kalau lebak sama lebung sama nggak sih? Lebak Lebung itu wilayah lebak yang paling dalam, yang biasanya itu tempat ikan, tempat ikan. Tapi lanskap Lebak Lebung ini kan banyak berubah menjadi perkebunan sawit, menjadi hutan tanaman industri, sehingga dalam puisi ini saya menggambarkan ada seorang anak merantau, lalu dia rindu pada kampung halamannya di wilayah Lebak Lebung, tapi suasana sudah berubah. Nggak ada lagi Lebak Lebung. Lanskap itu sudah menjadi HTI, menjadi sawit, sehingga hilangnya lanskap itu ternyata juga menghilangkan memori, kenangan, dan nilai-nilai gitu. Jadi puisi ini menggambarkan bahwa kita harus menghargai lanskap masyarakat lokal ya, sehingga karena merubah lanskap itu tidak hanya merubah fisik, tapi juga menghilangkan kenangan dan merubah nilai-nilai. Saya kira itu intinya. Dan kayak kita melukis itu ya Bu ya, bisa dibilang yang tadinya hijau tiba-tiba jadi hitam gitu kan. Karena ini juga merupakan satu tradisi ya Kak Julian ya. Karena dulu saya ingat betul ketika yang belum kandasnya Lebak Lebung itu ya, kan di situ banyak ikan tuh. Biasanya itu ada tradisi mudik, gitu apa? Bekarang ya. Bekarang. Kadang ikut nyemplung dengan lumpur-lumpur itu. Kita ngambil ikan gitu kan, bisa itu jadi. Tapi sekarang udah susah. Sudah susah mendapatkan macam-macam ini ya. Tempat itu udah jadi yang itu. Tadi udah jadi lahan sawit gitu kan, sudah bahkan jadi perumahan. Iya, perumahan. Diuruk kan gitu kan tempatnya. Sudah sangat sedikit barangkali ya Kak Julian jadi ditemukan itu. Ya, sebagian besar sudah berubah. Iya. Nah, pada saat ini kan puisi bikinan Kak Julian sendiri. Karya Kak Julian. Pada saat bikin puisi itu apakah memang justru memori yang mengenai Lebak Lebung ini sendiri yang didapatkan? Kebetulan saya di Fakultas Pertanian dan biasa turun ke desa. Termasuk wilayah-wilayah yang punya Lebak Lebung ini. Yang tadinya ada Lebak Lebung. Jadi dalam percakapan dengan masyarakat, dialog dengan masyarakat, itu terekam dalam ingatan. Tiba-tiba punya ide untuk menggambarkan situasi perubahan dan keresahan dari masyarakat itu sendiri. Jadi memang semacam tumpahan masyarakat yang akhirnya tertuang di dalam bentuk puisi ini ya. Kondisi yang betul-betul dialami. Itu biasanya agak lebih mengena ya Kak Julian ya, kalau kita membuat puisi yang seperti Kak Julian rasakan tadi. Itu kan di hadapan Kak Julian sehingga tercipta itu ya kan. Sama dengan kayak yang saya tulis tadi. Yang tadi ya Bu ya. Itu dia akan seliweran sendiri di benak kita gitu. Kayaknya kalau nggak ditulis kayaknya bakal hilang. Iya, ada nggak bisa tidur. Gitu. Kalau belum dituliskan. Kayak ada yang ganjel aja gitu kan. Oh, ada rasa gitu ya Bu? Iya, ada penasaran banget. Kalau kita punya ide atau sudah punya tema yang harus kita tuangkan itu kalau nggak ditulis bisa hilang ya Kak ya. Benar. Kita mau mengingatnya lagi kata yang tadinya itu sudah nyantol di pikiran kita udah itu sulit buyar karena sudah hilang makanya segera ditulis gitu ya Kak ya. Betul. Oke. Bener Bu, itu kejadian sering ya. Kalau misalnya kita tiba-tiba punya ide, bahkan ada orang yang memang istilahnya memang dia katakanlah gila nulis ya. Begitu ketemu di jalan dia berhenti, kemudian dia nulis gitu ya. Ya benar. Ada yang begitu ya. Ada buku sakunya biasanya. Itu makanya yang memang benar-benar terjun ke dalam dunia sastra ini sendiri. Tulis menulis. Tidak harus sastra. Biasanya penulis buku juga. Buku apapun juga seperti itu. Oke lah, baik. Puisi berikutnya dibacakan oleh Kak Teguh Ireng. Oke, baik. Pendengar, kita dengarkan satu puisi dari Kak Teguh Ireng. Tentang rasaku. Pagi tadi gerimis membasahi. Rintiknya kembali mengundang kesenduan.
seperti sujud dalam 12 rakaatku membayang wajahmu. Entah sudah berapa purnama, bahkan entah berapa gerhana, aku berjalan ngiringmu yang datang dan pergi silih berganti. Air mata ini jatuh mengenang punggungmu yang telah menjauh, juga menatapmu yang kini dalam dekapanku. Ini salah satu yang tadinya terpukau tiba-tiba langsung habis. Saya tuh lagi nyimak loh tadi, lah tiba-tiba habis. Singkat banget gitu ya. Iya, tapi kalau boleh dibilang ini bikinan Katago juga? Bukan. Jadi ini bikinan seseorang yang begitu mengena ya buat saya. Jadi kami sering di Bandar Lampung dulu, sering kumpul di Taman Budaya. Kebenaran di sana juga ada seorang sanggar sastra juga deklamator ya, deklamatris, almarhumah Esma Eryani. Nah, masih ingat Kak? Di sana kami sering berdialog. Dan terakhir ketika beliau membuat autobiografi Zainal Abidin mantan gubernur Bandar Lampung. Nah di situ kami mendapat kabar kalau beliau sudah meninggal. Jadi cuma sekilas saja melihat punggungnya, aku anggap itu satu satu kenangan ya. Satu kenangan yang sangat ini, yang sampai sekarang nggak bakal hilang. Beliau 2021 ya kalau nggak salah meninggal, atau 2020 waktu saat COVID sedang itu puncaknya itu beliau meninggal di Jakarta. Karena beliau juga seorang jurnalis ya. Di samping sanggar sastra, beliau juga seorang jurnalis yang betul-betul produktif sih. Produktif beliau. Ya hampir seangkatan dengan saya juga sih. Beliau kan juga termasuk salah satu wartawan yang disegani di Bandar. Satu SMA. Iya ya, satu alumni SMA 1 dengan Kak Tapi kalau boleh tahu kenapa nih Katago akhirnya memilih salah satunya puisi untuk dibacakan malam ini? Gak tahu, tiba-tiba ingat aja kali. Ingat Jadi walaupun gimana aku tidak akan melupakan orang-orang yang telah ini. Mbak Esma pernah mengajak aku untuk siaran di Chandra Buana. Dulu ini kali Ana yang Chandra Buana. Mbak ini yang di Mbak Esma juga. Oh, Esma juga. Nah, di sana diajaknya juga, kemudian beberapa ini. Jadi ada beberapa, tapi untuk yang menjadi memang motivator motivasi buat aku pada waktu setengahnya ketelimpungan pada waktu hijrah ke Lampung itu. Jadi Mbak Ana, Mbak Rita itu yang menjadi ini aku harus sekolah ini, aku harus sekolah ini. Jadi selalu bukan seakan-akan gimana ketika kita sholat itu 12 rakaat ya, merasakan lupa kadang lupa kok sudah 12 rakaat ya. Sholat sunatnya atau apa. Jadi memang suatu tidak bisa terlupakan apa yang sudah yang membuat kita ini aku sekarang ini oleh karena orang-orang ini saja. Sebenarnya mereka ini yang membuat kita menjadi berarti tadi ya, Katago ya. Yang akhirnya
ada harga tersendiri. Iya benar sekali. Jadi kalau dulu kan ingat benar aku ketika itu orang tua aku mengatakan, orang gila apa sih yang kau cari ini. Tapi alhamdulillah berkat aku jadi orang gila itu, alhamdulillah sekarang apa yang aku inginkan bisa tercapai berkat jadi orang gila. Jadi tentang rasaku. Kalimat orang gila itu ingat nggak Kak Julian Teguh, salah satu karya Zulher Ali, catatan rumah sakit jiwa. Itu sangat populer sekali. Beliau hampir di setiap event atau lomba-lomba pada saat itu pada tahun 1900-an ya kali 90-an ya. Iya 90. Tahun itu 95 98 itu. Jadi sebenarnya pada dasarnya semua teman-teman di Sanggar Sastra itu produktif semua. Bahkan puisi-puisinya itu banyak yang juga sudah tidak dibaca saja oleh masyarakat Sumatera Selatan tapi juga di luar Sumatera Selatan. Bahkan juga penulis-penulis yang produktif lainnya seperti Anwar Putra Bayu gitu kan, atau Anton Narasoma yang sudah menginternasionalkan juga, Iqbal ya yang pernah diterjemahkan beberapa bahasa itu kan di Swiss waktu itu dengan puisi Putri Seluang gitu kan, itu luar biasa banget gitu kan. Jadi memang Palembang tuh banyak loh sastrawan. Iya. Secara kita tidak istilahnya tidak sangka ya, Karita ya, bahwa sebenarnya Palembang ini sesuatu yang memang harus diakui sebenarnya mereka yang tidak Palembang saja tapi ya saya Sumatera Selatan. Ada yang terkenal di Lubuk Linggau itu siapa Kak? Ada salah satu yang sampai yang karyanya cerpen juga puisi itu luar biasa banget di Beni Arnas. Nah, Beni Arnas itu sudah termasuk penulis nasional loh. Jadi tidak saja Anwar Putra Bayu, tidak saja Zulher Ali, tidak saja Anton Narasoma. Jadi banyak yang di bisa daerah-daerah juga. Di daerah-daerah itu banyak. Ya mudah-mudahan ini ya Bu ya, kalau boleh dibilang bahwa jangan sampai hilang jejak mereka ini ya, generasi muda juga harus bisa tahu ya tentang mereka ini, termasuk nih Anda bertiga juga. Kita generasi yang kemarin gitu ya. Generasi besok dan yang akan datang yang kita harapkan lebih produktif lagi ya. Lebih bisa tidak saja di daerah Sumatera Selatan tapi juga bisa mengharumkan nama Sumatera Selatan di tingkat nasional. Ada orang anak-anak baru yang betul-betul lebih ini ya, karya sastranya lebih bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Iya. Okay. Karena tidak semua orang punya bakat ya seperti ini ya Bu ya. Yeah. Baik, puisi berikutnya mungkin dari Karita lagi atau dari siapa? Kayaknya Kak Julian dulu deh. Kak Julian. Saya mau baca puisi Buya. Ya. Boleh. Saya juga sudah ngelirik-lirik tadi puisi Buya. Kayaknya Kak Julian deh. Kuncup Kelabu, karya Buya Zainal Abidin Hanif. Di persimpangan taman tumbuh sekuntum bunga nusa indah, warna merah hanya serupa, warna putih seputih kapan di sudut Kamboja. Semua semu, musim inporan, tumbuh di tanah berakar ilalang. Harum hanya bunga kecubung, kuncup-kuncup semakin kelabu. Pucuk-pucuk muda, ajojing, bisnis, remang malam. Aku tidak lagi merindukan bulan, karena bulan tidak lagi seperti bulan dulu yang pernah kulihat ranum, kuning sendiri, tanpa polusi Kolombia, dan kuncup-kuncup semakin kelabu.
blue film, morfin, halal, sadis, 13 potong, 180 potong dalam kardus arak kemas plastik. Aku datang padamu hari ini, rindu udara desa. Aku datang padamu tentang cerita nusa indah di kota. Aku datang padamu melihat bulan dari pondok dulu. Aku datang membawa sebilah keris buat penjaga padan hutan. Biar kuncup dari kota tidak datang, aku rindu wajah penuh iman, kerudung putih, Quran di tangan. Baik, satu puisi karya Buya Zainal Abidin Hanif, pendiri Sanggar Sastra. Pendiri Sanggar Sastra. Apakah yang dirasakan Kak ketika membaca puisinya? Saya agak ini ya, rasanya tuh gimana ya? Kalau seingat saya Buya ini kalau baik berbicara, menasihati, selalu sering mengeluarkan air mata. Iya, benar. Kesedihan, keharuan, dan biasanya dia melihat perubahan modernitas ini sangat sedih. Jadi bagaimana nilai-nilai modern ini kadang-kadang juga menggerus generasi-generasi sekarang, sehingga dia merindukan sesuatu yang iman, sesuatu yang nilai-nilai yang luhur. Gitu. Padahal puisi ini puisi tahun berapa ya? Masih ini ya? 95. Iya, masih tetap apa ya? Karita ya, tetap lekang ya di sini ya. Buya itu tetap relevan. Tetap relevan ya. Sekarang. Dimanapun beliau berada, biasanya oleh-olehnya salah satunya adalah puisi. Karena beliau kalau sedang mendampingi jemaah ya Kak Julian ya. Karena beliau juga suka mendampingi jemaah yang haji dan umroh. Apapun yang beliau temui di jalan atau di Mekah, di Madinah, dimanapun, dia itu pasti tulis puisi. Nanti kalau udah pulang ke tanah air, ke Palembang, saat acara Sanggar Sastra, dia langsung bilang, ini gitu. Buya dapat tulis puisi selama perjalanan haji misalnya atau umroh, sekian puisi. Dan itu macam-macam ceritanya. Itu dia kumpulkan, dia bukukan. Gitu. Ini salah sebagian saja ini. Sebagian saja yang sempat dibukukan beliau sebelum beliau meninggal. Lama sekali waktu itu, kalau nggak salah sekitar 2010 ya. Jangan-jangan masih banyak puisi yang belum masih banyak sekali yang tercecer yang mungkin tercecer, ya. Iya, Bu. Iya, yang belum sempat kita rangkum atau beliau rangkum dalam bentuk buku puisi. Baiklah. Kalau gitu ada satu puisi lagi dari Kak Rita. Ya, junior saya. yang muda enggak lah. Oke, dari Kak Rita Sumarni. Baik, saya akan coba kembali juga membaca sebuah karya dari Buya ya. Kalau kita melihat karya Buya, kita ingat perjalanan Sanggar Sastra yang sudah 59 tahun enggak? Iya. Tahun depan 60 tahun. Ya, insya Allah masih bisa terus eksis ya. Amin. Terutama eksis di RRI. Karena rumahnya itu di RRI Kak. Jadi nggak bisa lepas dari RRI namanya Sanggar Sastra. Baik, judulnya adalah Dari Wajahmu Kulihat Sejuta Harapan. Dari wajahmu kulihat sejuta harapan. Karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif. Tatkala mentari tersenyum di ufuk timur, bergegaslah, bergulirlah, berdetaklah, berbarislah terus dan terus. Di wajahmu kulihat sejuta harapan dalam amanat yang panjang. Leluhur negeri ini mencerdaskan kehidupan bangsa
dan lahirlah konstitusi sistem pendidikan nasional. Warna-warni sepanjang jalan, pembatang sawah, desa, dan kota-kota. Mukamu yang sejuk bening, warna-warni di pekarangan sekolah, semangatmu yang baja, putih merah, si bangku SD, rajin-rajinlah. Putih biru di bangku SLTP, tekun-tekunlah. Putih abu-abu di bangku SLTA. Bertekadlah, kepalkan semangat belajarmu, hujamkan semangat juangmu. Engkaulah sumber air yang jernih, mengalir terus sepanjang kurun di bumi pertiwi, menantang zaman, menghadang global, menghadang abad informasi. Aku tersenyum, anak-anakku akan menang. Padamu amanat pembangunan nasional, padamu wujudkan tujuan nasional, masa depan yang jaya, Indonesia. Wajahmu penuh iman, hatimu yang takwa, pemuda yang pandai-pandai ruku dan sujud di hadapannya. Berbudi dan berakhlak, berpengetahuan tinggi. Engkau manusia masa depan yang utuh. Dari wajahmu, kulihat sejuta harapan. Baik, satu puisi dari karya Buya juga sudah dibacakan oleh Kak Rita. Kayaknya berasa ya Kak Rita ya, isinya ya. Sih. Tapi di kesempatan ini Kak Julian juga Kak Teguh ya, kita ngucapin dulu untuk ulang tahun RRI ini masih September, waktu itu ulang tahun RRI tanggal 11 September ya. Bagaimanapun juga kita tidak akan bisa lepas dari RRI dan tidak akan bisa melupakan RRI karena cikal bakalnya Sanggar Sastra itu dari RRI. Buya menceritakan semua sejarah beliau ketika mendirikan program Sanggar Sastra, wadah Sanggar Sastra yang mewadahi untuk semua pemuda-pemuda saat itu untuk bisa eksis mengeluarkan kemampuan bersastra, dalam hal ini adalah puisi. Jadi kita ngucapin selamat ulang tahun RRI ya, yang ke-80. Iya. Semoga tetap jaya dan tetap terus menjadi induknya Sanggar Sastra, bisa terus bersama-sama dalam program-program siaran Sanggar Sastra. Amin. Mungkin ada pesan dari Kak Delian juga. Semoga tetap jaya di udara. Iya. Terus sekali udara tetap di udara. Tetap di udara. Oke. Baik, satu puisi penutup. Ini dari Kak Teguh kayaknya nih. Yang pendek aja ya. Yang pendek aja. Oke lah. Baik. Pendengar, kita akan dengarkan satu puisi penutup di Sanggar Sastra dari Kak Teguh Ireng. Dari tanah suci yang memerah, doa mengalun, mengisi udara. Allah, dengarlah jeritan ini. Palestina menangis di bawah langitmu yang berseri. Dalam doa-doa yang penuh harap, mereka berdiri teguh. Tak gentar, meski air mata ini mengalir di pipi, mereka yakin, ya Allah. Mereka yakin suatu hari negeri ini akan merdeka.
kaum lemah dan anak-anak yatim menatap langit berharap cahaya yang murni. Untuk menatap hari esok yang lebih cerah. Satu puisi sudah dibacakan oleh Kak Teguh Ireng. Judulnya tadi apa, Kak Teguh? Palestina. Sampai sekarang kita juga tidak bisa menebak ya sampai kapan ini akan berakhir ya, Kak Teguh. Tapi secepatnya merdeka ya. Ya, amin. Karena Ya. sudah diakui beberapa negara. Cuma tinggal 10 negara lagi. Iya. Rasanya sudah cukup kuat untuk Mudah-mudahan memerdekakan Palestina. Biar dunia tahu lah ya. Bagaimana apa yang terjadi di sana juga, tapi kita juga sebagai katakanlah tidak memandang agama, ras dan segala macamnya, kita sebagai manusia tetap mendoakan Palestina, apapun yang jadi cita-citanya ya, Karita. Iya, jelas merdeka dulu ya. Kalau sudah merdeka itu hak azazi yang secara tidak langsung itu sudah didapatkan oleh masyarakat. Saya kira yang mendukung Palestina sekarang hampir semua kalangan, negara-negara. Bahkan negara Eropa pun sudah hampir semuanya itu mendukung. Bahkan juga tidak memandang ras agama sekarang semua, karena itu kan kemanusiaan ya kan. Kemanusiaan sifatnya. Baiklah, sebelum kita tutup Sanggar Sastra untuk kesempatan malam ini, saya bacakan dulu ada yang berkomentar di YouTube kita. Nih. Dari Eva Oktaviani, Escape Nurse, Sastra Cermin Hidup, kata jadi jalan merawat rasa. Salam hormat untuk narasumber malam ini, luar biasa, pakai lop-lopan nih. Lope-lope maksudnya. Terima kasih. Terus ada Zamira Asukri. Narasumber malam ini luar biasa, senior-senior Sanggar Sastra. Ya termasuk juga deklamatrice beliau ya. Oh iya, ada dari Mas nih, ada dari Mas Nasyid. Masya Allah para senior jazakumullah khair. Nanti kapan-kapan kita sama Mas lagi nih narasumbernya ya. Terus ada dari Yuliana Akib juga. Masya Allah para senior Sanggar Sastra. Ini kayaknya nih deklamatrice. Iya, ini semua yang menyimak berarti ini yang sudah menyimak. Para redaktur yang junior. Baiklah, itu tadi sudah kita bacakan komentar yang ada di YouTube RRI Palembang dengan program Sanggar Sastra. Kita tutup ya Kak Rita, Kak Julian, Kak Teguh, yang pasti terima kasih untuk kehadirannya ya di Sanggar Sastra di malam hari ini. Dan apapun itu seperti doa-doa yang selalu dipanjatkan ya Karita ya, bahwa Sanggar Sastra dan RRI itu harus tetap berjalan bersama gitu kan. Karena wadahnya ya justru memang di RRI. Rumahnya Sanggar Sastra, tempat kumpulnya orang-orang Sanggar Sastra. Baik, sekali lagi terima kasih kehadirannya. Untuk Karita, Kak Julian dan Kak Teguh. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih. Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama, kita ikuti bersama Sanggar Sastra untuk kesempatan malam ini di Senin 29 September 2025. Kita akan beralih di program-program berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos